Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 paralel 3 dengan mata kuliah struktur data. Di sini kami akan memaparkan tentang sistem yang telah kami buat atau program yang telah kami buat yang kami beri nama KRL Guide and Transit. Baik, sebelum kita ke inti dari pemaparan, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Diwakilkan oleh saya, Faiz Fadilah Prasetyo dengan NIM G6401211057. Lalu ada Muhammad Gifar Askan Nurhadi dengan NIM G6401211108. Lalu ada Andra Diat Putra dengan NIM G6401211053. Baik, pada topik kali ini kami akan menjelaskan yang pertama adalah tentang pendahuluan, lalu kedua ada metode, lalu yang ketiga ada hasil dan demo, dan yang keempat tentunya simpulan. Baik, transportasi merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan modern yang semakin terhubung. Peningkatan mobilitas penduduk, baik untuk keperluan bisnis maupun pariwisata, telah mendorong peningkatan penggunaan kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang populer. Namun, dalam mengoptimalkan perjalanan kereta api, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan masalah transit antar stasiun ke stasiun yang berbeda. Tujuan kami adalah untuk mengusulkan sebuah metode yang menggabungkan pendekatan BFS atau Breadth Field Search dengan teknik optimasi yang inovatif untuk mencari rute transit terpendek dalam perjalanan kereta api. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggabungkan tinjauan pustaka, perancangan sistem, implementasi, dan evaluasi. Tinjauan pustaka digunakan sebagai landasan teoritis untuk memahami konsep algoritma graf, metode penelitian rute terpendek, dan masalah yang sering dihadapi dalam sistem transportasi. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan sistem transportasi yang efisien dan akurat dalam mencari rute terpendek, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang transportasi. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi hasil dan demo yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Gifar Askan Nurhadi. Kepada Gifar akan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Gifar Askan Nurhadi dengan NIM G6401211008. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 kelas struktur data praktikum paralel 3 akan melakukan demo terhadap produk yang telah kami buat. Nah, jadi produk yang kami buat itu adalah sebuah program untuk membantu pengguna KRL dalam menemukan rute terpendek antara dua stasiun. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat peta KRL ini, jadi yang kami lakukan adalah kami menjadikan peta KRL ini sebagai sebuah struktur data graf, di mana nodenya itu adalah stasiun-stasiun dan grafnya itu adalah gabungan dari semua stasiun ini. Nah, jadi idenya adalah pengguna bakal memasukkan stasiun awal dan stasiun akhir, dan yang di output adalah semua stasiun yang dilewati, dan rute antara dua stasiun ini itu dicari rute terpendek menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS. Nah, jadi mungkin langsung saja untuk kodenya. Nah, ini untuk kodenya. Jadi ini untuk kode utamanya ya. Nah, sebelum ke kode utama kita lihat ini kode untuk pendefinisiannya. Nah, jadi kalau di sini ada struktur datanya, itu di sini kita membuat kelas node. Nah, dan ini baru adalah grafnya. Nah, jadi seperti ini implementasi grafnya. Intinya kalau pada program ini node itu melambangkan stasiun dan graf itu yang hubungan antara stasiun. Nah, untuk mencari rute terpendeknya kita menggunakan algoritma BFS yang ada di sini. Nah, setelah itu kita inisialisasi grafnya seperti apa. Jadi untuk peta KRL tadi kan sudah ditunjukkan. Nah, di sini kita masukkan semua stasiunnya. Nah, semua ini hard coded karena mengikuti keadaan yang sebelumnya.
Jadi seperti ini. Jadi kita inisialisasi. Jadi di fungsi utamanya kita sudah mendapatkan sebuah graf yang sudah berdasarkan peta KRL yang sebenarnya. Nah, lalu di sini ada beberapa fungsi lain itu untuk algoritma penentuan transit. Nah, jadi kalau misalnya kita mau naik KRL gitu kan, pasti ada transitnya. Nah, jadi ini ada algoritma untuk menentukan di mana kita harus transit gitu. Ada di sini algoritmanya. Nah, mungkin uh, penjelasannya sudah cukup. Kita lanjut dengan demonya itu sendiri. Jadi kita akan menggunakan program ini. Ya, baik, akan kita jalankan. Nah, di sini ada tampilannya. Misalnya kita masukkan stasiun asal kita. Misalnya dari Bogor ke stasiun Pasar Senen. Nah, jadi seperti ini outputnya. Jadi dia bakal menuliskan semua stasiun yang dilalui gitu. Dan ketika ada transit, misalnya di sini transit di stasiun Manggarai, lalu naik lagi ke Manggarai, lalu transit lagi. Nah, ini jadi dia bakal mendeteksi kalau misalnya ada perubahan ini ya jalur, misalnya dari jalur yang Bogor ke Jakarta Kota ke jalur Cikarang gitu. Itu dia bakal mendeteksi bahwa kita harus transit di situ. Nah, mungkin contoh lain, misalnya dari Cawang ke Juanda. Nah, ini mungkin untuk contoh yang nggak ada transitnya, jadi dia bakal langsung saja ya, menyebutkan semua stasiun yang dilewati. Mungkin satu lagi terakhir, misalnya dari Grogol ke Serpong. Nah, ini misalnya contohnya. Nah, jadi dia akan menunjukkan sesuai keadaan sebenarnya di peta KRL Jawa Barat. Mungkin sekian cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Gifar. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada kesimpulan. Jadi, setelah dilakukannya demo tadi dan beberapa penelitian, kami menyimpulkan bahwa penerapan algoritma Breadth First Search ini atau BFS dalam rute transit kereta api memiliki beberapa keuntungan dan efisiensi yang signifikan. Algoritma BFS membantu dalam menemukan rute transit dengan jarak terpendek dan melintasi semua simpul secara efisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma BFS dapat digunakan sebagai pendekatan yang efektif dalam perencanaan dan pengoptimalan rute transit kereta api. Penggunaan algoritma BFS dalam sistem transportasi kereta api dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu perjalanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Oleh karena itu, pengguna algoritma BFS dalam rute transit kereta api disarankan sebagai pendekatan yang dapat meningkatkan pengalaman, perjalanan, dan efisiensi sistem transportasi kereta api yang ada di Indonesia. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.